tulis tuh. Bosen. Hah? Bosen. Masa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم صدق الله العظيم. Terima kasih dan baik langsung kita mulai pertemuan ini dengan dilanjutkan acara KBB yang akan kita dari pagi ini itu akan diselesaikan waktu dan lebaran. Tadi mic-nya mana ya? Oh ya, ini aja. Itu matiin dulu aja buat jaga-jaga. Baik. Nggak tampil ya? Hah? Kok tampilnya? Ya. Baik, sambil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Oh, alhamdulillah luar biasa kami siap. Ya, luar biasa. Rumah sakit Al Irsyad? Bisa. Ya. Oh gitu. Nah ini efek kebanyakan training sama kebanyakan yel-yel begini nih. Hah? Mana suaramu gitu kan ntar. Oh nggak semangatmu ya? Itu mah ntar mana suaramu, bukan ini suaraku malah kemesraan gitu lagi. Malah nyanyi. Kok nggak bisa ya? Oh iya. Sini. Ini aja. Pattern manual aja. Takut ini nanti. Baik Bapak dan sekalian, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita punya waktu yang terbatas pada hari ini 1 jam ya, insyaallah kita babat habis. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat. Ini penting untuk kita ketahui bersama selaku MM ya dan FLM. TM juga kemarin sudah ya, saya Dr. Badrus sudah. Dr. Alian on proses. Ini perlu kita ketahui bersama ya mengenai development in agile coaching disiplin ya. Jadi bahwasanya kita semua leader ini adalah sebagai coach ya. Leader as coach. Gitu ya. Terlebih lagi leader as agile coach, agile ya, bukan agila ya, agile lo gitu. Nah, gitu ya. Hah? Pernah dengar istilah agile ini, agile? Hah? Pernah? Oh iya, bagus lah kalau sudah dijelaskan. Apa itu agile? Agile itu apa? Agile? Lincah. Wah. Flexibility. Kolaborasi, dan respon cepat. Wah, udah disebutkan semuanya itu ya. Jadi gini backgroundnya ya Bapak dan Ibu sekalian. Backgroundnya adalah terkait dengan efek era digital. Kan sekarang era digital ya. Era digital ini, di mana dalam era digital ini orang-orang tuh bisa mengakses apa yang terjadi di belahan bumi barat, kutub utara, kita bisa tahu saat ini juga gitu. Dan itu mempengaruhi apa? Mindset, pikiran, kebutuhan, keinginan
Jadi karena ada era digital ini, cepatnya perubahan kebutuhan pasar. Jadi pasar itu bergerak sangat cepat. Sangat cepat. Maka kita merasa kok kayaknya baru kemarin ya Ramadan, kok sekarang Ramadan lagi ya? Baru kemarin bulan ini, kok sekarang udah Desember ya? Kayak kemarin baru tahun baruan saya itu. Gitu. Kok cepet banget? Kenapa? Karena kita dipaksa, diinterupsi oleh kebutuhan pasar yang cepat, informasi yang cepat di era digital ini. Karena banyak fokus, banyak interupsi, jadi kita senantiasa merasa kayaknya belum lama gitu, belum banyak. Padahal sudah banyak yang distorsi kita gitu. Dan ini mempengaruhi semua informasi yang masuk ke kita itu kan mempengaruhi keinginan ya, mood ya. Kadang-kadang orang tadinya nggak lapar, lagi buka TikTok, iseng-iseng lagi saya buka TikTok lah tentang kulineran, langsung apa pengennya. Padahal dia punya rencana di rumah siang nanti saya mau makan gado-gado. Begitu TikToknya tentang kebuli, langsung berubah tuh gado-gado. Aduh, gado-gado nggak enak, kayaknya kebuli enakan gitu. Itu dia. Nih, era digital nih. Dan ini berlaku di semua bisnis, in all business ya. Perform ya. Apa namanya? Kemudian emerging market ini perubahan pasar ya. Perubahan pasar atau pengembangan pasar ya. Jadi harus ada value yang lebih dari bisnis yang kita tawarkan. Kan kita sama-sama tahu kebanyakan kegagalan bisnis itu bukan karena tahap perencanaan, eksekusi. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengeksekusi secara kaku gitu. Letterbox tuh nggak bisa. Tengah jalan itu lubangnya lebih banyak. Kita nggak bisa pakai kacamata kuda zaman sekarang ini, nggak bisa. Karena perubahan pasar inilah kadang-kadang mengganggu perencanaan kita. Apa yang coba kita rencanakan di tahun 2025 ini kan mana sudah kita rencanakan ya. Tapi nanti fakta kenyataannya nanti tengah jalan Januari, Februari, Maret tuh akan banyak hal yang mempengaruhi. Eksekusinya harus agile. Kalau kacamata kuda nggak bisa. Pak Samsul itu bikin planning renovasi itu mulainya dari November itu, dari bulan Oktober, Agustus gitu kan. Agustus, September, Oktober tuh bikin terus dari Agustus udah bikin gambar segala macam. Diplaningkan Agustus tuh November udah mulai. Sekarang bulan apa sekarang? Desember, belum apa-apa dia. Apakah salahnya Pak Samsul? Enggak juga. Kita bicara tim di sini, makanya semua harus terlibat. Eksekusi itu gagalnya karena tadi kita nggak siap untuk agile. Itu masalahnya. Kita nggak siap untuk agile. Kemudian, ya, yang tadi sebutkan kan agile itu apa kan sudah tadi ya. Nah ini dia nih, business agility ya, adalah kemampuan, ini penting nih, kemampuan untuk apa nih, berkompetensi dan bertumbuh. Kalau kita nggak mampu kompeten, nggak mampu tumbuh, kita nggak agile. Digital era di sekarang ini, dengan kecepatan merespon perubahan pasar. Kita kompetensinya kita punya semangat bertumbuh, program bertumbuh. Tetapi kita nggak punya kecepatan merespon pasar. Ini pun kita nggak sebut dengan agile. Kemudian kita juga harus bisa cepat merespon peluang. Dengan cara apa? Peluang itu hanya jadi peluang. Kan kemarin teman-teman bikin SWOT ya, ada opportunity. Wah, opportunity kita banyak nih, kita yakin bisa marketing. Kalau marketing kita sekarang bagus nih marketing ikut nih. Kita bisa begini opportunity-nya. Tapi kita nggak merespon dengan cepat. Dengan cara apa? Dengan cara menciptakan solusi untuk nangkep itu. Ya percuma itu akan lewat. Itu akan lewat. Gitu. Bahkan program 1 tahun itu, kalau hanya KPI doang, ya KPI aja. Saya mau tanya teman-teman, dulu mungkin ini pelajaran ya, pelajaran berharga untuk saya juga, untuk kita semua. Dan ini normal ya, bukan untuk mendiskreditkan, karena ini normal. Contohnya budaya siap ya. Konsep budaya siap itu waktu itu ditelurkan kapan budaya siap? 2023. Tapi kenyataannya pada saat kemarin evaluasi kuartal keberapa, Mbak Sofa? Kedua, itu ada nggak dari Januari datanya? Nggak terlaksana kan? Iya. Jadi apa namanya?
perencanaan yang tadi panjang tadi, itu kita perlu membuat namanya halte-halte ya. Kalau kita dalam perjalanan itu, jangan hanya merencanakan, saya mau ke Jakarta dari Surabaya nih, besok saya mau bawa mobil ke Jakarta. Nggak, jangan kayak gitu. Teman-teman nggak cukup merencanakan, saya mau ke Jakarta, besok berangkat jam 6, sampai jam sekian lewat tol. Nggak bisa begitu. Teman-teman harus merencanakan di titik mana teman-teman akan berhenti untuk beristirahat. Mengevaluasi, pipis, ya kan? Ngisi perut, tidur sejenak. Kalau bawa anak, mengantisipasi anak mabok, berantem tengah jalan, bete, bosen, itu harus dipikirkan. Maka saya bilang sama istri ketika saya udah 2 kali ke Surabaya bawa kendaraan sendiri sama keluarga saya. Saya bilang begini, kita kalau mau ke Surabaya itu, walaupun tertulis naik mobil itu 12 jam nyampe, pakai itu 12 jam nyampe, kita kalikan 2, 24 jam, kalikan 2 itu minimal. Tapi lebih amannya karena kita bawa pertama kali perjalanan, dikalikan berapa? Kalikan 3. 12 kali 3 berapa? 36. Jadi kurang lebih 2 hari kurang kan? Dan ternyata benar. Sampai saya mau keluar tol tuh nggak boleh, nggak bisa tuh, nggak mau kebuka. Kenapa? Saldo saya kira kurang, ternyata enggak. Saya pencet tombol bantuan, bapaknya nanya, Bapak kenapa kok baru keluar katanya? Baru keluar tol, ternyata nggak boleh itu, ada limit di dalam tol itu ada limitnya. Saya baru tahu. Iya, saya ada rest area, anak saya nomor 1, nomor sekian kan ya. Anak saya 6 kan. Rest area berikutnya anaknya yang sekian lagi. Jadi mampir terus. Dan saya juga akhirnya lelah kan, istirahat. Sampai itu nggak diakuin itu, bingung kan. Akhirnya dibuka catatan, baru, Bapak, lain kali nggak boleh begitu. Nggak boleh ternyata lama-lama di tol. Nggak bisa. Saya juga baru tahu tuh pengalaman sekalinya seumur hidup tuh. Ada waktu normal lah. Kan itu waktunya nggak normal kan. Ya, masuk ke Jakarta atau Jakarta sekian, kok keluarnya 2 hari sampai itu kan, nggak normal. Nginep di tol, permainan, game, segala macam gitu biasanya kan. Anak-anak kan senang gitu kan. Tapi kan ternyata nggak bisa. Gitu, saya juga baru tahu. Tapi itu ternyata estimasinya tepat. Dan anak-anak nyaman. Gitu. Berikutnya saya pernah juga pakai kereta kemari. Kan teman-teman nggak pada tahu, saya ngajak keluarga saya berapa kali. Pakai kereta juga pernah kemari. Tapi pas berikutnya ditanya lagi, yang ketiga tuh nggak mau pakai kereta. Maunya pakai mobil, lebih fleksibel, lebih enjoy. Dengan agile kita memperkirakan tadi titik-titik tadi, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, itu akan lebih enjoy nanti tim kita nanti. Lebih enjoy dalam mencapai tujuan ya. Ya, solusi yang inovatif nih ya. Jadi kompeten, bertumbuh, kecepatan merespons, ini ada fleksibilitas, ya kan? Kemudian ada kreativitas di sini kan? Ada komitmen di sini kan? Jadi itu semua ada tuh. Inisiatif, proaktif di situ semua. Nah, ini learning journey yang harus teman-teman miliki ya. Bahwa seorang leader di Alirsat itu wajib hukumnya. Sekali lagi wajib hukumnya. Karena nggak cukup dengan menang usia, Alirsat sudah 46 tahun. Lebih tua dibanding rumah sakit yang lain. Nggak cukup dengan itu. 46 tahun nggak cukup dengan itu. Tidak jaminan yang usianya 1 abad itu bisa bertahan bisnisnya di Indonesia. Apa yang kemarin perusahaan yang bangkrut? Apa perusahaan yang bangkrut? Mobil apa? Enggak, mobil apa? Daihatsu ya. Apa? Mobil apa? Yang Ford. Itu yang udah abatan itu, tapi tetap aja akan dia tereliminasi. Nike yang sedemikian tenarnya, brandednya ya. Orang taunya logo apapun, kalau checklist itu taunya apa? Nggak tahu checklist. Checklist itu apa namanya checklist? Bukan tuh Nike. Ya, Nike. Centang. Taunya Nike, tapi Nike bangkrut juga. Nokia. Nokia itu coba. Dulu kalau bicara handphone, orang taunya Nokia. Taunya Coba Samsung di Indonesia bagaimana? Tutup, ada Samsul. Ada sini. Samsung udah out dari sini. Nike udah out. Iya.
apa ya? Kodak juga sama. Itu kenapa? Nggak ada jaminan tua itu dia akan survive enggak. Jadi penting, wajib nih. Apalagi justru yang tua-tua ini yang harus waspada. Karena semakin tua, dia semakin merasa punya pengalaman banyak, punya pakem, kacamatanya semakin kuda gitu. Kiri kanan tuh nggak ngeliat kiri kanan. Fleksibilitasnya makin kurang. Lebih mudah mana teman-teman? Nulis di kertas kosong apa kertas ada tulisannya? Kalau ada tulisannya kan kita baca juga bingung kan? Itulah orang-orang yang sudah banyak ilmu tuh kadang-kadang lebih susah untuk perubahannya. Semakin seseorang itu lama di suatu perusahaan, mensikapi perubahan itu makin susah karena udah terisi itu. Agilitas itu makin susah. Sedangkan sekarang tuntutan terbesar adalah agile kalau mau bertahan. Nah, makanya wajib nih. Ya sebagai coach. Coach itu sebagai apa ya? Coach as coach. Ini coaching ya. Jadi punya kemampuan coaching. Kemudian coach as mentor. Berbeda nih. Kadang-kadang orang menyamakan antara coaching sama mentoring. Ini mentoring bukan mentoring emas, beda ya. Ini mentoring emas harus gini, jangan nanti kasih opsi, enggak gitu. Beda. Itu istilah, kalau mentoring emas itu istilah. Kalau ini mentoring dalam konsep manajemen kerja ya. Manajemen kinerja itu ya harus dikuasai. Kemudian coach atau leader kan as coach ya, leader ya coach. Karena tanggung jawab terbesar seorang leader itu apa? Hah? Ini kan teman-teman leader semua kan? Leader, tahu nggak leader? Leader itu yang punya anak buah, yang punya tanggung jawab di bawahnya. Tanggung jawab terbesarnya apa? Capacity building. Bukan aja menjadi tanggung jawab terbesar dari tanggung jawab utama dari seorang leader adalah membangun kapasitas timnya, capacity building. Semakin seorang leader, seorang manajer terlibat dalam hal-hal yang administratif, maka dia belum berhasil dikatakan sebagai seorang manajer. Mau level first line manager, middle manager, top manager. Dia sibuk dengan semua administratif. Semua rutinitas dia nggak bisa delegasi dengan baik kepada timnya. Itu kegagalan itu. Makanya tugas utama seorang leader adalah bangun kapasitas, capacity building. Maka leader itu adalah coach. Ya. Ada trainer juga, ada sebagai trainer, mengasih training juga. Kemudian leader sebagai tim coach. Kan coaching itu kan personal, mentoring personal, tapi juga dia harus bisa secara tim. Nanti kita akan praktek. Kemudian setting the boundaries. Ini apa nih? Menetapkan batasan. Seorang leader ini harus belajar bagaimana men-setting, menetapkan, merencanakan batasan namanya. Kenapa? Karena dalam agile itu, kalau ini nggak dilakukan, semua akan kebablasan. Karena agile itu adalah kecepatan respon, fleksibilitas, inisiatif, inovatif. Prinsip itu mirip-mirip kayak lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bukan berarti kita enggak, tapi harus ada batasan. Kalau kata Dokter Badrus tuh, Pak, sama kita belum ditegur, Pak, sama yayasan, hantem kromo aja. Ya nggak masalah, itu bagian dari agile. Bagaimana dia merespon, itu kan salah satu cara-caranya. Tapi harus jelas batasannya. Oh, owner itu capek. Ada manajemen itu OPEC. Batasan kan begitu. Ya udah sama itu, ini kan kemarin misalkan masalah penyewaan mobil direktur, nyewa mobil kan? Itu kan bagian dari operasional kan? Ya masa direktur nggak ada kendaraan kan? Ya kan? Kita kalau beli, ngajuin, prosesnya lama. Kan waktu itu kan sudah dihibahkan kepada direktur sebelumnya. Ya udah akhirnya sewakan dengan SK yang jelas. Begitupun dengan yang lain kebijakan-kebijakan gitu. Oke ya. Baik. Jadi harus ada batasan. Ini yang harus dikuasain ya. Jadi apa saja yang harus dikuasain? Pertama ada terkait dengan coaching. Bukan kucing ya, kucing miong. Coaching. Kemudian tentang mentoring. Tentang training, tentang tim coaching, sama
batasan. Bagaimana bisa menciptakan batasan. Dari istilah-istilah ini, siapa yang baru pertama kali mendengar? Mendengar istilah coaching, mentoring, training, tim coaching? Ada yang pertama kali mendengar? Nggak apa-apa. Selalu ada yang pertama untuk segala sesuatu ya. Selalu ada yang pertama untuk segala sesuatu. Pak Arif misalkan mau dapat yang istri kedua, harus ada istri pertama, Pak. Gitu. Pak Samsul juga mau ada istri ketiga harus ada yang pertama kedua. Gitu. Kok lari ke situ ya? Nggak tahu saya ya. Selalu ada yang pertama untuk segala sesuatu. Kalau orang takut untuk pertama, mengakui bahwa memang dia nggak tahu sebelumnya, yaitu dia nggak akan bisa progres ke tahap-tahap selanjutnya gitu. Nah, sehingga yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, organisasi yang agile adalah organisasi yang adaptif. Ya, adaptif dia bisa beradaptasi dengan baik. Bisa menyesuaikan, adaptasi itu menyesuaikan dengan perubahan. Transformatif artinya apa? Mau berubah. Jadi dia hanya pasif dalam perubahan, tapi juga aktif, dia transformatif. Dia merencanakan perubahan. Kalau tadi ini adalah objeknya, objek perubahan, ini adalah subjek perubahan. Kemudian dia kolaboratif. Dia ingat dia nggak sendiri, walaupun dia dituntut inisiatif, kreatif, nggak boleh yang namanya Superman. Nggak ada tuh dalam kerjasama tim yang namanya Superman. Di rumah saat itu, saya sering sampaikan, lebih baik saya punya seorang yang biasa-biasa saja, tapi dia mampu berkolaborasi dalam tim ya, dibanding seorang yang bisa segala sesuatu, pengalaman banyak, ilmu banyak, tapi dia sendirian, one man show, itu bahaya. Mau karyawan, mau dokter itu bahaya. Saya sampaikan tayangan medis nih, kalau ada dokter Prof. Dwi, itu jangan sampai dia one man show. Kenapa-napa, nggak ada yang tahu kan, umur, komitmen, loyalitas nggak ada yang tahu. Itu akan menjadi bahaya. Bagaimana diciptakan timnya di ortopedi itu. Dimunculkan adalah ortopedinya, bukan personal brand-nya. Kalau mau personal brand, bro ya tak boleh, tapi jangan the only one. Kalau mau semua jadi itu boleh, tapi dalam kerangka semua berusaha untuk jadi Superman dan Wonder Woman. Bukan berarti harus pakai di luar ya. Gitu. Superman, Wonder Woman gitu kan, atau pakai sayap tiba-tiba kan. Pak Kurniawan datang pakai sayap, Superman gitu enggak. Jadi nggak apa-apa, tapi diupayakan. Gitu. Kemudian inisiatif sama responsif. Nah ini dibutuhkan. Karena terkadang teman-teman di lapangan itu, saya lihat ya di Alisat itu kendalanya adalah adaptif itu, mereka mau belajar untuk adaptif. Transformatif itu yang jadi PR nih, teman-teman. Transformatif ini yang perlu PR. Dan ini sekali lagi, yang harus membangun adalah leadernya. Harus bangun ada leader. Teman-teman semua tanggung jawabnya nih. Ketika teman-teman di bawah itu nggak bisa transformatif, yang paling bersalah adalah para manajer gitu. Sampai ke first manager. Kemudian kolaboratifnya oke. Inisiatifnya nih. Nggak bergerak kalau nggak diarahkan. Bahkan sampai ada anekdot, kalau bikin arahan tuh jangan panjang-panjang, jangan setahun, 6 bulan. Nggak nyampe, nanti nggak terlaksana. Bikin mingguan gitu kan. Nah itu repot loh kayak gitu, namanya kita terjebak pimpinan itu pada hal yang sifatnya administratif. Boleh itu dibuat, tapi harus inisiatif dari teman-teman ini pribadi. Bagaimana tim di bawah itu dia membuat perencanaan untuk kerjaannya dia. Harian saya bagaimana, mingguan saya bagaimana. Itulah sebabnya yang namanya Jabdesk itu, Jabdesk ya. Siapa yang buat Jabdesk? Yang buat Jabdesk siapa? Uraian tugas. Yang bikin siapa? Iya, pemangku jabatan itu sendiri bersama atasannya. Jadi ada keterlibatan dari yang bersangkutan. Biar kenapa? Biar dia yang meng-create ini tadi, inisiatif tadi. Dia tahu apa yang dia akan lakukan, dia tuliskan akan makin tahu. Dia tantangan komitmen kan dia akan makin kuat, tambah tahu. Sama responsif. Ya, responsif juga susah nih. Ini PR-nya ya. Menurut saya PR-nya itu ada 3 nih. Transformatif, inisiatif, responsif untuk di Alirsat. Yang udah cukup baik buat adaptif secara subjek ya. Secara objek maupun kolaboratif nih secara subjek. Oke.
Ini perubahan secara subjek ya, pelaku masih kurang, ini kurang. Ini PR-nya. Maka harus perlu dengan agile. Nah, cara memaksanya bagaimana? Salah satunya dengan coaching dan mentoring. Untuk memaksa inisiatif responsif transformatif ini dengan cara coaching dan mentoring, tapi dengan cara yang benar. Kemudian yang perlu diketahui juga ada terkait dengan agile itu, yang jadi senternya adalah customer, bukan sivitas alirsat. Kemarin Pak Yuda cerita bagaimana istrinya dilayani di sini. Seorang level manager, istrinya loh. Bagaimana dengan masyarakat yang lain yang bukan manajer. Maksud saya begini, kita memahami bahwa beban itu dimaknai berbeda setiap orang. Ada yang orang kapasitas bebannya itu bisa menanggung 10 kilo ya. Ada yang mampu 50 kilo, ada yang 100 kilo. Meskipun kita sudah punya tetapan standar, misalnya standar ngangkat beban itu untuk setiap karyawan arisan itu mampu memikul beban, misalkan kalau beban itu dikiloin, bisa dikilokan beban kerja itu misalkan ya. Standarnya itu 50 kilo, tapi pasti ada yang di bawahnya, ada yang di atasnya. Maka itu perlu agile di situ. Yang kedua, perlu dirubah mindset-nya. Bahwasanya ketidakmampuan seseorang itu wajar. Karena orang itu punya batasan, apalagi semakin berumur semakin terbatas. Ada yang waktu saya ngomong Pak Samsul pernah manggil ya, dengan saya itu manggil FLM beliau ya. Dulu FLM beliau pernah panggil salah seorang FLM di bawahnya Pak Samsul. Kemudian dia menyatakan begini, saya nggak nangkep Pak gitu kan. Saya nggak nangkep Pak. Udah saya nangkep cuman udah nggak nangkep lagi Pak, udah cukup Pak. Dia nggak nangkep, dia ngakuin bahwa dia udah nggak bisa nangkep lagi. Dan saya nggak menyalahkan, karena memang setiap orang punya. Dan saya appreciate, karena dia mau jujur. Saya udah nggak nangkep Pak, sampai titik ini saya nangkepnya udah. Apa kata dia? Pak Samsul bisa lurusin kalau saya salah ingatannya. Kurang. Dia bilang gini, saya udah tua Pak, gitu kan ya? Saya sudah tua Pak. Jadi saya terus terang, saya nggak nangkep Pak. Yang Bapak omongin tadi itu berapa Pak terakhir, dia nggak nangkep. Saya nggak nangkep. Ya udah saya cukupkan di situ udah. Dan ini kita pahami. Tetapi kalau mindset-nya salah, bahaya. Karena dalam agile itu, yang harus jadi sentralnya adalah customer. Jadi bahkan kita harus memberikan bukan hanya yang terbaik. Berupaya memberikan yang tidak mereka duga. Dalam hal yang positif ya. Jadi beyond expectation. Gitu. Yang nggak mereka minta gitu. Sampai ingat nggak yang komentarnya siapa? Pak siapa? Kita bisa nggak? Bisa. Contohnya gini, waktu Pak siapa yang mantan BUMN itu, Dahlan Iskan. Kan videonya nonton semua? Videonya. Ada direktur saya di sini. Bahkan dia harusnya sudah pulang 3 hari yang lalu, gitu kan ya? 3 hari yang lalu dia pulang, tapi dia bilang, untuk apa saya pulang? Saya nggak menduga pelayanannya sebagus ini, kata dia. Untuk apa saya pulang? Di sini saya lebih diurus dibandingkan di rumah. Di sini juga bersih, pelayanannya nggak kalah dengan hotel bintang. Dan saking beyond expectation-nya pada Dahlan Iskan, dia mau bukan hanya di video, dia sampai menuliskan di medsos tulisannya dia. Jadi ini yang namanya beyond expectation. Kok itu bisa ya? Kenapa ke yang pasien lain nggak bisa gitu? Ya minimal ekspektasinya sesuai lah gitu ya. Oke ya. Nah ini dia nih. Menurut seorang praktisi dan profesional di Agile Coach ya, namanya Michael K. Sahota. Dia menuliskan banyak buku ya. Banyak buku dan sudah membantu banyak sekali perusahaan. Jadi gini, kalau Agile itu, beyond itu di sini nih. Rata-rata perusahaan terjebak di sini. Enggak salah sih, tapi kalau ini hanya dilakukan, dia hanya dapat 20% saja peningkatan bisnisnya. Dan ini kita di sini nih.
Sedangkan yang namanya agile itu harusnya bisa sampai 300%, 3 kali benefit. Kalau kemarin revenue kita 10 miliar, dengan agile harusnya jadi berapa? 30 miliar sebulan. Mungkin nggak 30 miliar? Tahu rumah sakit Persada Hospital? Persada Hospital, Malang. Itu salah satu kliennya kami di Mani. Rumah sakitnya sama kayak Harisat, ada umum, ada BPJS. Dia 2 gedung juga, ada jembatan juga, tapi dalam. Jembatannya di dalam. Kita rata-rata 10 miliar. Dia itu 31 miliar sebulan. Revenue rumah sakit 31 miliar. Kok bisa? Dengan jumlah bed 146 bed di sana. Kita berapa sekarang? 133. 133. Beda tipis kan? Ya harus bisa beda-beda tipis lah. Bisa begitu ya. Kenapa? Karena tadi ini harus agile. Harus agile. Nah, apa bedanya antara yang sekarang kita kan doing dan practice ya. Kalau kita ada apa-apa, solusi kita adalah doing dan practice. Action nggak bisa, latihan lagi, evaluasi lagi, gitu kan? Padahal dalam agile itu, ini kalau di sini nih, doing sama practice ini 50-50. 50% itu inisiatif dirinya, 50% lagi dari mana? Lingkungannya, dari timnya, dari atasannya. Dia kan. Dengan ini beda. Ini dengan menjadi sama main side. Ini saya harus lakukan ini gitu. Saya lakukan. Kalau ini saya harus jadikan. Beda nggak gini? Lakukan ini saya harus, kalau yang satu ini saya harus menjadikan, saya harus jadikan. Beda nggak? Ada di mana? Sumbernya ya. Kalau ini sumbernya dari luar, eksternal. Ini sumbernya dari internal dirinya. Bukan berarti yang eksternal ditiadakan, enggak. Gitu. Kemudian yang kedua, ini praktis. Latih lagi. Nggak bisa latih dulu. Baru. Kalau ini enggak, mindset. Sehingga, kalau di sini, fokusnya pada kemampuan mengelola prioritas yang terus berubah. Kita kan masih di sini ya. Peningkatan visibilitas. Dari mulai opportunity, jadi itu visible kita lakukan. Kemudian, meningkatkan produktivitas. Jadi KPI bahkan ya. KPI Pak Yuda ya. Peningkatan kualitas. Pengurangan resiko. Nah ini dilakukan benar, 20%. Tapi kalau di sini, yang harus dilakukan adalah semua orang tuh berinisiatif. Apa yang diupayakan, kejar apa? Ini kesenangan klien, kepuasan klien. Kemudian apa? Gembira tempat kerja. Dia harus mengutamakan apa yang saya lakukan biar saya gembira. Contohnya gini, Pak, Bu, boleh nggak saya kerja, kalau izin ke kami ya, direksi ya, di bagian administrasi kami nih, di back office, bisa nggak biar saya tenang tempat kerja, saya bawa anak saya kerja, boleh nggak? Kalau di agile, boleh. Tapi mindset-nya harus bisa diatur. Pertama, komunikasikan dengan teman-temannya. Yang kedua, jangan sampai ganggu yang lain. Yang ketiga, itu harus membuat dirinya dan teman-teman di sekelilingnya jadi tetap gembira. Boleh nggak saya naruh foto keluarga saya di meja, calon saya gitu kan? Nggak boleh tuh jimat ya. Jimat nggak boleh. Kalau syirik. Tapi itu boleh nggak? Boleh. Bawa bantal? Boleh bawa bantal. Jangan tidur. Ambilin saya kambuh kalau nggak pakai bantal. Boleh, silahkan. Senyaman mungkin. Jadi, gembira. Boleh nggak saya nanti tengah-tengah kerja, daripada saya ini, saya main tenis meja? Boleh. Tapi mindset-nya, jangan sampai ganggu kerja. Jangan sampai target nggak tercapai. Nggak masalah. Makanya kita bikin co-working space. Tempatnya nyaman. Setidaknya nyaman dibandingkan sebelumnya gitu. Jadi kita bisa di situ santai ngopi, kerja dari mana aja boleh. Gitu. Kemudian ini fokus pada perjanjian dan batasan. Komitmen di awal kayak kemarin komitmen. Itu fokus itu kan, batasan, bukan pada how to-nya.
bukan pada how to-nya. Kalau ini kan fokus pada how to nih. Kalau ini kepercayaan kita, tolong kamu capai ini, gimana caranya tolong capai. Batasan kamu di sini. Kamu ada masalah, diskusikan kan gitu. Kasih kepercayaan lebih kepada tim. Tapi bukan berarti kita melepas begitu aja, harus tahu batasan sehingga biar batasan itu kelihatan bagaimana caranya. Ya harus kita pantau. Harus kita pantau gitu. Pantau itu nggak harus ditungguin. Bisa lewat hasil evaluasi proses. Kemudian tanya mitra yang lain atau rekan kerja yang lain. Inovasi dan kreativitas fokusnya. Kemudian inovasi dan kreativitas. Pembelajaran berkelanjutan ini ya. Gitu. Bahkan terkadang ya untuk memelihara agile ya. Kalau terlalu datar-datar aja pada zona nyaman. Kadang-kadang nih seorang leader boleh dengan sengaja ya. Boleh dengan sengaja menciptakan konflik atau gap kesenjangan antara realita dengan idealita. Itu boleh, tapi by design. Jadi desain itu bukan hanya pemikiran sendiri ya, tapi juga koordinasi. Namanya desain itu kan kalau kita mendesain, kalau kita teman-teman bikin desain ya. Itu prosesnya siapa yang terlibat? Desain apapun lah, kalau saya gambar ya. Pertama dia menggambar kan. Tapi sebelum dia menggambar dia harus konsultasi kan, mendengar dulu kan. Apa sebenarnya kebutuhannya? Digambar. Saya itu dia apa? Konfirmasi. Jika kalau mau bikin konflik, ngomong dulu. Misalkan saya mau bikin konflik sama tim saya, ngomong dulu sama direktur. Kadang-kadang konflik itu kalau saya mau bikin di MM, saya ngomong sama direktur, sama wadir yang lain. Kalau saya mau bikin konflik itu di FLM, saya ngomong sama direktur, wadir lain sama manajer. Ini gini, dibahasan gini. Agar tidak ada yang lost control. Tujuannya apa? Agar teman-teman itu tetap agile, tetap lincah. Jadi gini, ada penelitian di Jepang ya. Kok ini makanan ikan kan? Ikan kan? Ikan tuh rasanya nggak enak, ikan laut tuh. Ikan tuh padahal ditangkap, kemudian begitu ditangkap langsung dibekukan. Kok rasanya kurang gitu, ada yang kurang. Dia pernah merasakan ikan tadi ada seorang cookie terkenal itu yang dia sempat merasakan ikan kok beda rasanya dengan ikan yang saya makan tuh gimana ya? Apa kurang seger? Ternyata dia mesen yang langsung dibekukan, ternyata rasanya juga beda. Kenapa ya? Oh mungkin karena harus hidup kali. Tapi kalau untuk hidup susah kalau tengah laut kan, sehingga dikembangbiakan kan, Dikembangbiakan ternyata rasanya masih kurang dengan yang saya rasa waktu itu kurang nih, ada yang kurang ini. Ternyata apa? Dia neliti lagi, justru dia melihat apa ada kemungkinannya karena bukan di lautan luas, dia jadi begitu. Akhirnya biar dia seperti di lautan luas, berenang sana semari, apa yang dilakukan? Ditaruh hiu kecil. Ikan itu di tempat pembiakan ikan, pembesaran ikan itu, ditaruh hiu kecil. Apa yang terjadi kalau ada hiu kecil? Wow, bergerak terus ikan itu. Ikan terus bergerak terus kan? Rasanya apa rasanya? Mantap. Jadi ternyata orang yang lincah itu punya rasa yang berbeda nanti, kualitas yang berbeda. Itu bicara rasa ya. Itu kalau diibaratkan. Nah, kita pun kayak begitu. Maka untuk memelihara rasa dari tim tadi, tanda kutip ya, kapasitas, kualitas, itu. Bahkan biar nggak gemuk, banyakan duduk timnya kan, ya harus dibikin inilah stres dikit biar kurusan dikit kan. Enggak ya. Jadi maksudnya adalah di-create gitu ya. Nah gitu ya. Nah ini dia, fokus leader sebagai agile coach. Fokusnya itu ada 4. Fokus dalam membangun kapasitas tim. Kemudian, ini udah jelas tadi ya, kapasitas tim ya. Dengan tadi coaching, mentoring, dan seterusnya. Kemudian, memfasilitasi proses pengambilan, bukan dia yang ngambil putusan. Kalaupun dia ngambil keputusan, karena memang dia ditugaskan sebagai direktur atau wadir,
Tapi libatkan timnya. Minimal timnya. Kalau dia nggak bisa lintas sektoral yang lain, libatkan timnya. Jadi siapa nih fasilitasi? Saya mau nanya, siapa nih fasilitasi? Ini yang penting nih. Fasilitasi kan? Siapa nih fasilitasi? Apakah atasan fasilitasi? Timnya. Ini kan bicara bukan leader ya. Bicara leader ya, bukan staff. Kan ini kan bicara leader bukan staff as agile coach, bukan. Leader. Teman-teman itu harus melibatkan tim. Meskipun sudah punya ya guidance-nya, ini target ini. Tapi libatkan dengan cara apa? Dengan coaching, nanti saya sampaikan. Agar tim itu berkembang, develop. Jadi nggak semua tergantung dari dia. Kemudian leader itu tidak menjadi pusat perhatian dan aksi. Jadi di mana ada aksi kegiatan apapun, itu pasti ujung tombaknya leader. Nggak begitu. Repot. Jadi bentar-bentar nih leadernya kemana-mana. Kayak leader jadi dirantai nanti. Pak, udah izin ke saya nih. udah izin saya. Pak, besok saya cuti 2 hari. Wah, dicari-cari. Jangan kayak begitu. Karena dia fokus menjadi pusat perhatian dan aksinya ada di dia. Harus timnya yang eksekusi. Eksekutor itu adalah pelaksana. Manajerial itu adalah fungsi manajemen. Namanya manajerial. Manajemen. Dia memanage. Bangun kapasitas, kemudian kasih arahan. Targetnya ini, caranya begini. Kalau arahan langsung. Kalau enggak kalau coaching, tanya menurut Anda untuk mencapai ini caranya bagaimana? Oh, menurut saya gini. Oh, gitu. Kalau kayak gitu, kan ada banyak pilihan. Apakah realistis nggak menurut Anda? Ya, kalau waktu ini nggak, kurang sih, Pak. Oh, kalau gitu realistisnya bagaimana? Oh, yaudah. Kapan kamu memulai? Kan gitu. Jadi semua dari bawah. Gitu. Kemudian mendengarkan dan memberi ruang, tapi terukur ya. Oke, ini kan tadi kan bangun kapasitas tim lewat ini ya. 3. Coaching, mentoring, training. Nah, ini dia. Ini dia. Sekarang kita mulai masuk ya. Tadi pengenalannya. Nih. Ada 4 kuadran ya. Ada kuadran coaching, mentoring, consulting, dan counseling. Ini masing-masing beda kamar ini. Nggak boleh sama. Sehingga kalau di sini ada pertanyaan, ada solusi, ada bercerita ya. Ada masalah. Kira-kira definisi coaching apa? Definisi coaching. Ini masalah, ini solusi. Ini bertanya, ini bercerita. Ngasih opsi, bercerita, pengalaman, ngasih saran. Tapi apa ya? Bedanya apa nih? Kalau coaching apa coaching? Untuk menghasilkan solusi dengan cara apa? Bertanya. Kalau bertanya itu kira-kira ngasih jawaban siapa? Jadi yang bertanya saya bertanya, yang bertanya yang ditanya, yang di-coachingin, yang apa kita sebagai leader yang bertanya? Kita yang sebagai coach yang bertanya. Ya. Jadi kalau misalnya ada anak buah, Pak, saya ada masalah Pak, gini Pak. Gimana Pak ya? Menurut Bapak solusinya gimana ya? Nah, itu kan itu salah itu. Anak staff buah nih, misalnya Pak Yuda datang ke saya. Pak Dendi, saya ada masalah nih Pak. Gini. Menurut Pak Dendi bagaimana? Nah, itu udah salah tuh. Konsep agile udah nggak berjalan. Konsep coaching udah nggak berjalan. Kalau yang benar, ketika ditanya begitu, ditanya lagi. Menurut Pak Yuda, usulan Pak Yuda bagaimana solusinya? Itu balik lagi ke coaching. Gitu. Makanya kalau dulu zaman Dr. Burhan nanya apapun Dr. Burhan pasti nggak dijawab. Bener kan? Ditanya, apa usulannya? Kenapa milih usulnya itu? Gitu kan? Itu namanya coaching nih, dengan cara bertanya. Nggak ngasih, bahkan tidak ngasih pilihan. Nggak ngasih pilihan. Kalau ngasih pilihan, saran itu tuh ada di mana? Mentoring. Oh, kalau menurut saya gini Pak. Kalau menurut saya mungkin di antara 2 ini aja Pak. Ini. Itu bukan coaching, itu namanya mentoring. Kalau coaching ini ngasih pertanyaan untuk memprovokasi pikiran.
untuk memprovokasi. Jadi dengan dia akan nyari pertanyaannya sendiri. Kenapa? Jadi rupanya coaching itu adalah memaksimalkan fungsi otak. Dengan dia diajarkan pertanyaan-pertanyaan tadi, itu akan terbangun yang namanya jaringan tuh. Otak-otak itu berkolaborasi, otak kanan kiri itu berkolaborasi. Sehingga nanti ketika dia menghadapi masalah yang serupa, dia akan tahu urutannya, apa yang harus saya lakuin. Itu coaching tuh. Gitu. Oke ya. Kalau kita ini, nah, jadi definisi dari coaching apa nih? Ini dia nih. Dari coaching apa? Bermitra dengan klien. Klien tuh. Bawahan tuh klien kita. Kan customer. Jadi leader ini fokusnya harus pada customer. Customer kita ya pasien, sesama karyawan tuh customer kita, klien kita. Jadi bermitra dengan klien dalam ini dia nih, memprovokasi. Bukan ngasih tahu, tapi provokasi. Pikiran yang keprovokasi. Ini definisi sebagai ini ya, International Coach Federation. Definisinya. Ini definisi resmi dari International Coach Federation. Memprovokasi pikiran dan sebuah proses kreatif yang menginspirasi. Jadi boleh tuh kita ada proses kreatif gitu kan. Kamu udah pernah baca buku ini belum? Oh gitu. Coba kamu baca deh. Kira-kira nyambung, ada nyambung ada ini gitu, provokasi. Atau bagaimana itu boleh. Menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi personal dan jadi potensinya dioptimalkan dengan cara coaching tadi. Yang sangat penting di keadaan yang kompleks dan tidak menentu di masa sekarang. Gitu. Nah ini dia nih. Jadi kalau dalam coaching itu seorang coach harus netral, harus aktif mendengar. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kuat, yang terarah, pertanyaannya terarah langsung. Jadi bukan ngasih saran, tapi ngasih pertanyaan yang terarah. Bukan lagi ngomongin masa tiba-tiba, anak kamu gimana kabarnya gitu. Nanya, calon kamu gimana? Kamu kemarin main bola ini. Jadi tiba-tiba ke bola. Jadi ngomong kerja, nanya ke bola, nanya ke sakit, nanya ke macam-macam. Jadi nggak fokus. Harus fokus nih, powerful question. Kemudian rapo itu apa rapo? Bangun hubungan, ikatan, bonding. Jadi tugas coaching itu adalah bangun bonding pada saat diskusi, karena orang-orang pada saat di coaching itu kadang-kadang pikirannya masih ngawang-ngawang tuh. Ini maksudnya apa sih? Saya tanya-tanya gini kayak di interview. Nggak apa-apa, itu suatu hal yang wajar. Kita bangun rapo ya. Gitu ya. Ini koridornya yang ini. Urutannya, pertama setting, destination. Bangun dulu, apa yang mau dibahas nih, mau arahnya kemana? Itu dulu yang pertama. Yang pertama adalah bangun tujuan. Tujuan coachingnya apa? Siapa yang ngasih tujuannya? Bahasannya apa nih bahasannya? Siapa yang ngasih judul bahasannya? Siapa yang ngasih? Bukan. Coaching itu ngasih bahasannya adalah dari pesertanya, kliennya. Kita nanya nih, Pak Yuda, hari ini kita sesi coaching ya? Iya. Ya kita nggak usah lama-lama lah, 10-30 menit aja maksimal. Pak Yuda kira-kira mau bahas apa untuk sesi coaching hari ini? Apa yang Pak Yuda ingin kita bahas atau mungkin kita diskusikan hari ini gitu ya? Oh ini Pak, saya ada ini kan. Kira-kira ada Pak Yuda, saya belum tahu Pak, saya belum mikirin ini misalnya gitu. Kira-kira ada masalah nggak yang kira Pak Yuda perlu kita? Oh ini Pak, gitu diarahkan. Dia yang nentuin, bukan kita. Kita coaching ya tentang ini ya, hari ini kita tentang program kerja, itu bukan coaching namanya. Itu apa namanya tuh? Bukan mentoring juga. Hah? Mentoring itu yang bahas juga tetap dari bersangkutan. Nanti bedanya ada. Itu namanya arahan. Instruksi. Namanya rapat. Beda. Jadi coaching itu nggak boleh tema aja, nggak boleh ngasih tahu. Jadi setting destination. Kemudian experience dan awareness. Dia tanya nanti,
Oh gitu. Memang kenapa Pak Yuda pengen bahas masalah itu? Gitu. Udah, saya bahas ini Pak, saya mau tentang MPP di farmasi nih Pak, gitu misalnya gitu kan. Emang kenapa Yuda pengen bahas itu Pak? Oh gini Pak. Oh gitu. Memang apa namanya seberapa urgen Pak itu kita harus selesaikan segera. Oh gini Pak gini. Itu namanya bangun kesadaran. Dia harus tahu dulu oh memang urgen. Oh gitu. Oke gitu Pak. Kalau Pak Yuda sendiri kalau masalah kayak gitu, Pak Yuda sendiri udah mengusahakan apa aja? Apa yang sudah Pak Yuda lakukan? Apa rencananya Pak Yuda seperti apa? Saya belum tahu Pak. Oh belum tahu. Yang masalah ada di mana? Oh masalahnya ada di sini. Beda nih antara Bu Dr. Yuni dan siapa namanya? Lail. Pak Asa dengan Sita beda nih Pak, dengan keuangan beda juga nih. Oh beda di mana? Yang menurut Pak Yuda siapa yang harus dibenahi? Siapa yang harus di gitu jadi diarahkan begitu, ditanya-tanya. Tanya-tanya gitu ya. Nah, kemudian oh gitu. Ya udah, tuh berarti Pak Yuda sudah punya tuh tahapan-tahapannya. Kalau gitu Pak Yuda, kapan Pak Yuda mau mulai? Menurut Pak Yuda kelamaan nggak kalau kan kita kan besok nih udah tahun baru nih, udah 2025. Kelamaan nggak kira-kira nanti? Target kelamaan sih Pak. Kalau gitu kira-kira waktu yang ideal kapan? Gitu caranya. Oh, ya udah Pak, kayaknya sih 2 minggu. Cukup 2 minggu yakin? Ya. Ya udah, berarti mulai kapan? Mulai besok. Ya udah ya. Komitmen ya. Tuh ya. Oke, berarti Pak Yuda sudah tadi ya. Pak Yuda terkait masalah ini, Pak Yuda sudah seperti ini. Waktunya sekian ya Pak ya. Ya udah Pak Yuda Anda bisa tolong tuliskan ya. Tuliskan nanti ke saya, nanti saya bantu kontrol pelaksanaannya. Kalau ada masalah boleh dikonsultasikan. Saya rasa sesi coaching kita hari ini sudah selesai. Gitu aja udah selesai. Closing. Itu namanya coaching. Nah ini dia nih, active listening. Ini sekarang ini ada tulisan-tulisan tangan saya biar kelihatan ya. Jadi ada namanya active listening itu level 10 ya. Level 10. Level 1 apa level 1? Level 1 itu hanya mendengar aja. Jadi hanya noise. Kayak suara apa nih? Dengar gak tuh? AC. Itu level 1. Kedengeran tapi nggak ada maknanya. Biasa aja nggak ada arti. Walaupun ayat Al-Quran dibaca bagus ya. Tapi kalau kita nggak fokus dengarkan, ya hanya noise aja jadinya. Pasien ribut, walaupun kita ngerti ngomongin apa di bahasa Indonesia kan, bukan bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Kita paham nih ngomong apa. Tapi itu hanya noise. Nah, level 1 tuh. Kalau level 5 apa? Dia mendengarkan konten. Tahu konten nggak? Isinya. Dia nggak tahu maksudnya ini apa. Dia hanya ikutin. Tahu isinya yang disampaikan tuh apa. Secara arahnya satu aja dari situ. Kemudian mendengarkan kata demi kata. Terus kira-kira ada. Ini itu kata demi kata tuh. Itu namanya level 5. Kemudian dengan simpatik. Ya. Jadi I know how you feel dan I feel the same thing. Jadi ini seperti dengerin curhat gitu ya. Word by word ya. Itu mirip-mirip kayak gitulah. Orang-orang sharing gitu ya. Nah, kalau level 10 kalau untuk coaching ini dan mentoring itu level 10. Mendengarkan konteks, bukan konten, tapi konteks. Konteks itu apa? Melihat secara helikopter view. Oh, tadi kan, maksud Pak Yuda tadi, intinya dari Pak Yuda tadi itu ingin ada problem terkait dengan MPP segala macam. Berarti kesimpulannya ini kayaknya Pak Yuda belum paham nih tentang MPP dan teman-teman juga belum satu. Itu mikirnya kemana-mana tuh, helicopter view. Berarti teman-teman di unit kayaknya perlu dengan MPP lagi. Nanti tambahkan di pertanyaan itu nanti coaching ditambahkan. Menurut Pak Yuda Pak, itu kan farmasi Pak. Menurut Pak Yuda ada kemungkinan nggak unit lain juga punya masalah yang sama. Kenapa Pak? Kenapa bisa gitu ya? Apa mungkin menurut Pak Yuda terkait dengan pelatihan tentang MPP perlu kita ulang nggak sih menurut Pak Yuda? Oh menurut Pak. Oh kenapa Pak menurut? Ya gini Pak gini. Oh yaudah. Terus kalian Pak masukin aja dalam program menurut Pak Yuda bagaimana? Ya, itu caranya. Kalau konteks itu adalah bukan isinya tapi dibaca secara garis besar. Jadi men-scanning ya. Jadi mendengar baik konteks itu artinya men-scanning kata kuncinya yang mau kita tangkap. Tangkap yang meaningful aja. Catat kalau bisa buat catatan catat.
yang meaningful ya, gitu. Kemudian mendengarkan secara empati. Jadi kalau ini ada saya rasakan. Jadi dia sedih, kita ikut sedih. Aduh, kasihan ya. Kalau ini apa nih? Dia paham. Kita netral. Kalau ini kita merasakan sama tuh. Dia marah, kita ikut marah. Dia kecewa, kita sedih, kita sedih. Tapi kalau ini kita netral. Maka tadi yang saya sampaikan di sini ini nih, maaf. Nih, netral dia. Netral. Tuh. Kemudian hadir secara penuh. Yang tadi rapo ya, full present. Gitu. Oke, ini dia coaching nih. Coaching itu ada 7 aktivitas ya. Mau ya baiknya sih urut. Kalau nggak urut juga nggak apa-apa, jangan jauh-jauh. Ya ini pasti harus yang pertama ya. Ini listening juga sepanjang waktu harus dilakukan. Kemudian pertanyaan yang kuat ya, harus ada pertanyaan yang kuat isinya. Kemudian rapo, bangun ini ya, bangun kehadiran ya, present ya. Self awareness tadi, forward action, accountability. Oke, ya ini praktek. Kayak misal sama siapa nih? Sama ini tadi saya kasih contoh lah. Misalnya ini Pak Yuda tadi lanjutin yang tadi Pak. Ya, Pak. Kita lagi nih ya, mic-nya mana mic? Minta mic. Baik Pak Yuda. Ini direkam kan ya? Oke. Baik Pak Yuda, kita sebagaimana yang telah dijadwalkan, kita melakukan sesi coaching Pak Yuda ya. Pak Yuda sudah siap Pak? Oke baik, jadi harus ada gitu dulu tuh pembukaannya ya. Sudah siap? Baik Pak Yuda, untuk coaching kali ini kita nggak usah, kita targetkan waktu kita 10 sampai dengan 15 menit aja. Agenda apa yang Pak Yuda mau bahas dalam sesi coaching kita pada siang hari ini? Atau Pak Yuda ada masalah apa yang mungkin barangkali perlu disampaikan, diskusikan? Anggap aja ini bangku semua ya. Jadi anggap ini bangku semua, nggak apa-apa. Saya kenapa ada mati Pak Yuda gini, saya mau membahas orang yang ada, salah satu orang yang ada di sini nih. Adanya MVP itu juga ada faktor jumlah volume kerja dan juga budgeting yang ada di dalam rumah sakit. Oh gitu. Memang menurut Pak Yuda ini perlu kita bahas, atau mungkin menurut Pak Yuda ada gap memang dari pemahaman teman-teman tentang MPP berkaitan dengan beban dan budgeting tadi. Ya, ini banyak teman-teman yang belum paham bahwa target revenue kita itu adalah bukan merupakan hal yang real yang sudah kita dapatkan. Sedangkan kita melakukan perhitungan MPP itu berhubungan juga dengan estimasi pendapatan tahun berikutnya. Padahal kita sedang berada pada tahun ini di mana target itu belum tercapai. Oh begitu. Jadi menurut Pak Yuda yang sebenarnya yang benarnya itu MPP itu ngitung berdasarkan apa, kalau dalam pandangan Pak Yuda seperti apa? Untuk planning boleh kita memakai target tahun berikutnya, namun ketika action kita perlu membatasi pada pendapatan paling tidak minimal rata-rata pendapatan dalam bulan berjalan, sehingga nggak ada lagi SDM itu kita rekrut namun kita belum siap budgetingnya. Nah gini ya, satu lagi nih. Saya buat teman-teman semua ya. Kan Pak Yuda udah nyampaikan itu kan ya. Sebagai seorang atasan pasti teman-teman tahu kan mana konsep yang benar, yang salah, yang kurang mana gitu kan ya. Dalam pelayanan masing-masing. Kalau Pak Franky tentang keuangan, sampai mau diskusi tentang akunting, yang disampaikan tadi kayaknya pahamannya salah nih, kurang tepat nih. Jadi nggak boleh kita mengatakan kayaknya menurut saya salah deh Pak, nggak kayak gitu deh, MPP nggak kayak gitu deh. Atau tes ya, menurut saya, atau habis baterainya. Ya, jadi nggak kita bilang bahwa itu kayaknya salah deh, nggak gitu. Atau kebalikannya, oh saya setuju Pak, nggak boleh. Jadi harus netral, itu penting. Coaching itu harus netral. Sehingga begini, oh gitu Pak Yuda. Jadi menurut Pak Yuda itu tadi kesesuaiannya ini ya, mereka hanya mempertimbangkan berdasarkan target.
bukan dengan realita yang kita dapatkan ya. Tapi kalau apa namanya, terkait dengan MPP itu Pak, kan kita kenal dengan yang kita tahu kan ada penghitungan berdasarkan beban kerja ya, beban kerja. Selain budgeting ada konsep tuh tentang beban kerja. Menurut Pak Yuda itu cocok juga nggak sih buat di kita gitu? Cocok nggak sih buat di kita nih di Alirsat MPP itu kita harus mempertimbangkan itu juga. Menurut Pak Yuda bagaimana Pak? Gitu. Jadi boleh bertanya begitu untuk membenarkan dikit gitu ya. Biar di ini gitu. Begitu. Ya. Silakan. Mana udah benar belum mic-nya tadi? Oh, masih diganti. Ya, pakai nih. Tesnya. Ya, Pak Yuda, menurut Pak Yuda tadi kan itu ya. Kalau kalau terkait dengan tadi kan apa namanya? Bagaimana dengan ini, Pak? Kan kalau saya apa namanya pernah mendengar terkait dengan MPP itu kan kita itu kan berdasarkan dengan beban pekerjaannya ya. Beban pekerjaan yang dilakukan sama dia. Kalau menurut Pak Yuda itu jadi suatu hal yang masalah juga nggak sih di ahli riset tentang teman-teman cara menghitung MPP-nya gitu. Dijawab. Ya, menurut saya ketika kita menghitung NPP, ya memang menurut saya, tidak bisa dimungkiri kita punya budgeting, jadi budgeting minimal maksimal dari pengeluaran untuk SDM, misalnya karena di budget 25%. Jadi jika kita menambah pegawai, otomatis bisa lebih dari 25% itu. Jika kita hanya dengan beban kerja asing. Jadi yang saya pikirkan itu akan membebani budgeting yang lain karena budgeting SDM itu kan fitos. Mau dihemat kayak apa? Nggak mungkin apa gaji tidak naik gitu ya. Nah, kemudian kalau memang seperti itu gambarannya ya, artinya menurut Pak Ida berat apa kalau seperti gambarannya apa yang harus yang rencana Pak Yuda lakukan berarti ya? Saya pertama melakukan efisiensi seperti yang barusan saya lakukan kemarin ngobrol dengan beberapa teman usaha sejenis bagaimana melakukan efisiensi untuk meningkatkan produktivitas di tempat kerja ini. Dan ternyata memang setelah kita berdiskusi itu ada tidak sesuai antara jumlah tenaga yang ada dengan kebutuhannya. Ya. Menurut Pak Yuda unit-unit mana saja yang perlu kita berdiskusi ulang dengan unit tersebut yang menurut Pak Yuda tadi kurang sesuai ya? Banyak lah, misalnya ke tempat unit-unit seperti unit packaging misalnya unit-unit penyimpanan di gudang seperti bagaimana mengatur kebutuhan stok yang harus ada dibandingkan dengan kebutuhan dari permintaan. Iya. Jadi berdasarkan Jadi ini unit-unit kan bukan unit asing gitu ya? Iya. Ya ini kan simulasi. Jadi gini, oke, jadi langsung aja bisa nanti kan udah saudara nyampaikan ya. Langsung kita minta masuk ke itu, ke mana? Ke forward action. Oke, kalau Pak Yuda kalau memang begitu tadi kan banyak unit yang menurut Pak Yuda masih persepsi masih salah, perlu didiskusikan ulang. Ya kapan kira-kira Pak Yuda mau diskusikan dengan unit tersebut rencananya? Rencananya sebelum saya diskusi dengan unit tersebut, saya akan diskusi dengan tim saya dulu. Jadi agar punya kesamaan kesepahaman dengan tim saya. Dan tentu banyak kemungkinan akan lebih bagus daripada satu sendiri. Iya. Setelah kita fix, baru kita melakukan diskusi dengan unit tersebut. Iya, terkait dengan waktunya kan mengingat kita juga sudah ini kan penting ya kalau tadi Pak Ida sampaikan penting urgen apalagi terkait dengan pembajetan ya sudah di akhir tahun Desember ini sudah masuk pekan kedua. Kapan kira-kira Pak Yuda mau mendiskusikan itu Pak? Untuk diskusinya segera tim saya sendiri segera setelah pertemuan ini dan selanjutnya 1 atau 2 hari ke depan berdiskusi dengan tim terkait. Jadi targetnya 1-2 hari ke depan. Oke, kalau gitu
silahkan Pak Yuda tadi ya menyampaikan, tadi Pak Yuda sudah menyampaikan action project-nya, kemudian deadline-nya, ya silahkan Pak Yuda teruskan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu diskusikan bisa kita diskusi lebih lanjut ya. Gitu. Nah, seperti itu Pak Yuda. Kemudian terkait dengan tadi yang Pak Yuda tanyakan di awal bahasan kita, kira-kira sudah terjawab atau apa yang Pak Yuda dapatkan pada sesi coaching kita pada siang hari ini? Ya, sudah dijawab. Oke. Baik, kalau begitu kita cukup sesi coachingnya Pak. Ditunggu actionnya segera. Nanti kalau ada kendala dan report apa kendala dari lapangan bisa segera kita diskusikan ya. Lebih lanjut atau kita mengadakan forum coaching lagi boleh atau mentoring juga boleh gitu mungkin. Ini kayaknya saya menjawab diri saya sendiri. Betul. Jadi coaching itu yang ngasih bahasan siapa? Yang bersangkutan. Yang identifikasi masalah siapa? Yang bersangkutan. Yang jawab siapa? Kita hanya perlu mesti kadang-kadang saking ribetnya itu puzzle itu bertebaran di kepala kita. Bingung kita. Nah, tugas kita yang pimpinan itu untuk mengembangkan tadi. Sehingga kalau tahu urutan kayak begini, nanti besok semakin sering kayak begitu, nanti ketika ada permasalahan-permasalahan yang serupa atau mirip, dia akan tahu urutannya. Gitu. Itu kurang lebih kayak gitu ya. Misalkan, atau misalkan saya minta, oh Pak, misalkan saya mau bidik nih, misalkan Pak Keuangan nih, Pak Keuangan ini kayaknya yang perlu dikuatkan leadership kepada timnya deh. Bagaimana ya caranya biar nanti pada saat sesi coaching, Pak Franky mengusulkan temanya tentang itu. Nah, kita kasih tadi namanya, bukan kita sarankan, tapi kita kasih lingkungan. Pak Franky misalnya, Pak Franky, kita mulai sesi coaching ya, Pak Franky. Oh ya, sebelum kita nanti kita mulai sesi coachingnya. Ini jadi belum masuk sesi coaching nih, di luar sesi coaching, boleh kita pancing-pancing dulu. Pak Franky, kemarin terkait masalah ini Pak Franky, gitu kan. Jadi misal timnya gini Pak Franky, ada kendala begini, katanya apakah Pak Franky ada kesulitan Pak itu terkait dengan itu. Jadi sebelum kita mulai itu, boleh. Ada pancingan itu kan. Atau kasih option sebelum mulai, boleh. Pak Franky nanti untuk coaching nanti, misalkan Pak Franky, tapi apa namanya, tentukan nanti tema yang kita bahas. Tapi harapan sih mungkin biar kita relate dengan terkait dengan target yang ingin kita capai di akhir tahun ini, mungkin baiknya di antara 4 ini Pak, nanti mungkin Pak Franky bisa pilih lah nanti pada saat sesi kita coaching nanti gitu. Kita anggap ya. Tapi di luar dari kalau ngasih arahan, ngasih usulan tuh itu di luar dari sesi coaching. Tapi ketika sesi coaching itu murni untuk beda jadi. Nanti Pak Franky yang milih sendiri nanti. Itu tuh boleh. Itu ya. Baik, itu coaching, mentoring. Mentoring itu nanti kita bahas karena sudah zuhur ya berikutnya sama training. Itu dulu nanti Bapak dan Ibu silakan praktek untuk sesi coaching dimulai dengan tim masing-masing. Kalau yang kurang paham nanti bisa diskusi dengan saya. Kalau untuk mentoring begini. Mentoring mungkin terakhir nih, mitos tentang mentoring nih. Kita harus pahami jangan sampai salah penerapan. Ini mentoring yang benar kayak gini, mitos tentang ini. Jadi mentoring itu isinya ada arahan, ada perintah, diskusi, 2 arah, rapat, diklat, enggak. Mentoring itu adalah sharing, berbagi, telling, menceritakan, kasih opsi pilihan. Opsi pilihan. Jadi opsi pilihan pun bukan kita ini. Jadi misalnya gini, kalau menurut Pak Yuda tadi apa solusinya gini gitu kan ya. Terus kita boleh gini Pak Yuda, oke Pak Yuda, saya boleh ngasih saran nggak Pak? Kebetulan kan saya juga pernah mengalami hal yang sama dan pernah dalam posisi Pak Yuda dulu gitu kan. Dulu itu saya sepakat dengan Pak Yuda seperti itu solusinya. Tapi menurut saya Pak, pertama kalau Pak Yuda hanya fokus ke situ, fokus untuk ke teman-teman tim Pak Yuda di bawah itu untuk ini, kayaknya agak sulit Pak nanti ketika nanti ke tim gitu. Jadi ada ininya, ada option, ada pilihannya. Apa nggak lebih baik Pak Yuda juga mengajak diskusi juga manajer yang lain gitu kan? Seperti itu mungkin. Jadi kasih opsionalnya. Gitu. Jadi ada pilihan nanti ini kita bahas khusus tentang mentoring ya. Yang jelas dia tidak ada arahan, harus begini tuh nggak ada, begitu tuh nggak ada. Gitu. Jadi kayak misal pembangunan, menurut Pak Samsul, biar visible nanti pembangunan ini
mulai dari mana Pak? Mulai dari bekas keuangan, ruang keuangan dokter, atau gizi dulu nih? Ini dikasih pilihan. Nanti dikasih, pertimbangannya apa Pak? Oh nggak begini, jadi gitu. Jadi itu kasih opsi pilihan. Kasih opsi pilihan. Gitu ya. Tapi nanti pendalaman tentang mentoring itu khusus nanti materinya. Ini sudah terakhir, jadi kita tentang coaching dulu pada pagi hari ini, biar teman-teman tidak salah mengenai coaching, gitu ya. Baik, kurang lebih itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu, mungkin 1 pertanyaan, 2 pertanyaan? Silahkan. Mungkin apa ini ya, kalau kita salah dulu, nanti apa kita kembali sini jam 12? Oke. Cukup ya? Baik. Ya nanti jika ingin didiskusikan, bisa kita dilakukan di luar forum ya. Ya, baik. Ini karena sudah masuk waktu zuhur, jadi kita sudahi dulu, kita pending. Nanti kita lanjutkan di sesi luar ruangan saja ya. Di luar ruangan saja setelah sholat zuhur. Kita break dahulu untuk sholat zuhur gitu ya. Kemudian nanti diskusinya informal aja di luar forum. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita berhenti di close. Terima kasih atas sharing pengetahuannya dan pengalamannya. Mari kita tutup pertemuannya dengan sabdana dan doa konferensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lupa nanti ada kajian di jam 1. Iya. Nih ya.